Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera semuanya. Hari ini kita akan belajar bab 2 ya, mengenai fungsi linier. Sudah kenal semua namanya linier ya. Linier itu artinya pangkatnya satu. Kalau digambar garis lurus begitu ya. Oke, kita mulai. Kita mulai dengan definisi konstanta dan variabel. Nah, ada dua jenis besaran, konstanta dan variabel. Kalau konstanta, sesuai dengan namanya, kalau konstan itu ya berarti konstan ya, angkanya konstan berapa. Variabel itu berarti yang tidak konstan. Nah, artinya tidak tetap. Kalau konstanta nilainya tetap, kalau variabel tidak tetap, berubah-ubah ya. Nih, jadi konstanta ini besaran yang nilainya tetap, misalnya fungsi X sama dengan 4. Jadi hasilnya X-nya berapapun, hasilnya fx-nya 4 terus ini ya. Nah, ini namanya konstanta yang selalu nilainya 4 terus ya. Konstanta terdiri dari konstanta mutlak yang nilainya tidak bisa berubah sama sekali ya. Misalnya ini fx-nya 4. Jadi selalu 4 ya. Ada juga konstanta parameter, nilainya bisa berubah tergantung kondisinya, misalnya fx sama dengan c. Tergantung c-nya ini berapa ya. C-nya mungkin bilangan bulat ya, berarti bulat, tidak boleh pecahan ya. Mungkin 1, 2, 3, 4, 5 ya, yang bilangan bulat misalnya ya. Berikutnya variabel ini besaran yang berubah-ubah, nilainya berubah-ubah ya. Misalnya fx sama dengan x plus 4. Nah, ini kan nilainya tergantung x-nya ya. Jadi x-nya berapa, nanti hasilnya berapa, beda. Jadi kalau x-nya 0, hasilnya 0 plus 4, 4. Kalau x-nya 1, tambah 4, 5. Ya, hasilnya bisa 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Jadi hasilnya berubah-ubah. Ini namanya variabel. Jadi x-nya ini variabel, variabelnya x ya. Kemudian berdasarkan nilainya, variabel ini ada dua. Ada variabel discrete dan yang kontinu. Discrete ini variabel yang nilainya diperoleh dari hasil menghitung. Hanya dapat dinyatakan dengan bilangan bulat. Nah, jadi kalau menghitung hasilnya bilangan bulat. Coba dihitung hari ini yang datang kuliah hari ini di kelas ada berapa orang. Akan dihitung pakai bulat ya, bilangan 1, 2, 3 ya. Nggak mungkin datangnya setengah gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi yang dihitung. Kalau kontinu, nilai yang diperoleh dari hasil mengukur. Kalau diukur itu berarti pakai alat ukur ya. Alat ukur itu misalnya penggaris atau timbangan gitu ya. Jadi kalau mau menghitung ini gula pasirnya ada berapa kristalnya, ada berapa jumlahnya, kan nggak perlu ya. Jadi yang dihitung ya ini berapa kilo atau berapa ons gitu ya. Kemudian mengukur misalnya tingginya badan si Ali gitu ya, tingginya berapa ya, atau beratnya berapa. Nah, itu harus pakai ukuran ya, pakai alat ukur ya. Nah, jadi hasilnya bisa koma, bisa pecahan ya, 1,5 kilo misalnya, 1,5 kilo ya, 1,25 meter misalnya ya. Nah, itu kan variabel kontinu ya, jadi tidak pakai bilangan bulat, pakainya koma, pecahan, atau desimal ya. Itu bedanya discrete sama kontinu. Jadi kalau kalian belajar matematika discrete, itu nilainya discrete, biasanya bilangan-bilangan bulat yang terkait dengan algoritma atau teorema-teorema bilangan bulat. Ya, kita lanjut. Nah, kalau persamaan garis lurus, misalnya ya, X per A ditambah Y per B sama dengan 1. X-nya ini menunjukkan variabelnya. Jadi kalau huruf itu biasanya kan berubah-ubah ya. Kalau X, Y, Z biasanya notasi untuk variabel. Kalau A, B, C, atau K itu biasanya konstanta ya. AB-nya ini konstanta parameter, kan tergantung A-nya berapa, B-nya berapa ya, jadi parameter. Kalau 1 ini mutlak, karena memang harus 1, nggak boleh diganti yang lain ya. Kemudian misalnya persamaan lingkaran, luas lingkaran A sama dengan PR kuadrat.
Nah, itu area luas ya. Pi-nya ini konstanta mutlak karena Pi itu kan ada nilainya 3,14 misalnya ya. Ya, 3,14 kan mutlak harus segitu ya. Kalau A-nya kan berubah-ubah tergantung ini radiusnya R-nya berapa, jari-jarinya berapa ya. Nah, itu bedanya variabel sama konstanta. Berikutnya di bidang ekonomi ya, karena kita matematika bisnis nanti masuk ke aplikasi ekonomi. Jadi misalnya persamaan total revenue TR. Ini fungsi dari quantity Q-nya ya. Jadi TR-nya misalnya 150 Q. Nah, ini misalnya. Kemudian total revenue TR dan Q menunjukkan variabel, sedangkan 150 menunjukkan konstanta mutlak. Contoh yang lainnya, persamaan total cost merupakan fungsi dari biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel. Jadi TC sama dengan alfa plus beta Q. Ini TC dan Q-nya ini variabel ya. Jadi tergantung nilai kuantitinya berapa, nanti total cost-nya berapa. Kalau alfa beta ini merupakan konstanta parameter. Ini juga tergantung nilainya, alfa betanya mau berapa ya, tapi ini konstan. Jadi kalau A-nya misalnya 1,5 ya, nanti Q-nya berapapun, A-nya alfa tetap 1,5. Jadi alfa beta itu kalau di notasi kita AB gitu ya. Jadi saya kadang-kadang menyebutnya, kalau alfa menyebutnya A gitu ya. Memang ini kalau di kita A. Mohon maaf ya, jadi alfa beta ini ya. Ini contoh variabel, konstanta parameter, konstanta mutlak. Ini saya pikir bisa dipahami ya. Jadi istilah-istilah itu kalau tidak paham nanti juga ke berikutnya agak tidak lancar ya. Nah, ini kalau menuliskan variabel ya, biasanya menggunakan huruf pertama dari variabel bersangkutan. Misalnya P-nya itu untuk price. Jadi biasanya untuk fungsi ekonomi itu P menunjukkan harga price, Q-nya quantity, jumlahnya banyaknya berapa ya. TC itu total cost, TR itu total revenue, C-nya consumption, konsumsi ya, I-nya investment, Y-nya itu income, G-nya itu government expenditure, S-nya saving, T-nya tax, X-nya export, M-nya untuk import dan sebagainya. Ya, jadi ini notasi-notasi hurufnya ini kesepakatan secara umum ya. Jadi kita pakai notasi yang pakai bahasa Inggris ya istilahnya ya. Soalnya kalau bahasa Inggris itu kan lebih simple ya. Kemudian ini tadi yang variabel ya. Kemudian yang konstanta parameter ini biasanya menggunakan huruf Yunani. Jadi alfa, beta, ini tau atau nggak salah ya, tau atau apa ya bacanya. Lambda, nu dan seterusnya ya. Untuk variabel maupun konstanta biasanya berupa bilangan real, terdiri dari bilangan yang rasional atau irasional. Ini nilainya bisa bilangan real ya, bisa rasional, bisa irasional. Kemudian grafik fungsi linear. Nah, ini cara menggambarkan grafiknya ya. Jadi kemarin kita sudah sedikit menyinggung mengenai fungsi linear, ini grafiknya. Fungsi linear dapat digambarkan grafiknya dalam koordinat kartesian yang memiliki sumbu horizontal, sumbu X, dan sumbu vertikalnya sumbu Y. Grafik fungsi linear dan akan berbentuk garis lurus, memiliki kemiringan atau slope dan intercept. Intercept menunjukkan titik potong grafik garis lurus dengan sumbu vertikal, sedangkan kemiringan garis lurus menunjukkan arah atau direction dari garis lurus tersebut. Secara implisit itu berarti X-nya campur ini ya. Sum linear itu dinyatakan dengan AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi X-nya pangkatnya 1 semua ya, itu linear. Kalau digambarkan seperti ini misalnya ya. Ini interceptnya titik potong garis lurusnya dengan sumbu vertikalnya. Vertikal itu yang berdiri di Y ya. Ini yang horizontal itu X. Ini kemiringannya ini slope-nya berapa ya? Biasanya ditunjukkan dengan gradien atau tangan arah. Secara eksplisit, Y sama X-nya dipisah berarti ya. Ini Y sama dengan MX tambah C. M-nya ini koefisien arah yang menunjukkan kemiringan grafik fungsi. C-nya konstanta yang menunjukkan intercept-nya.
Jadi misalnya ini kalau digambarkan ini MX tambah C ini, M-nya ini sudutnya arahnya ini berapa, C-nya ini interceptnya ini. Nah, mencari M-nya atau gradiennya, ini biasanya ya bisa dicari dari tangan sudutnya CAB. Tangan sudutnya ini berapa? Nah, tangan itu masih ingat ya? Di depan sudutnya dibagi yang mendatar, yang tegak lurusnya. Nah, jadi ini panjangnya ini kalau B-nya ini Y2, C-nya ini Y1 ya. Nah, ini dari 0 sampai Y1 ya Y1. 0 sampai Y2 ya Y2. Jadi ini sampai di sini, ini sini aja ya. Nah, kenapa tidak mau? Bentar ya. Ini 0 sampai Y1 panjangnya Y1 ya. Nah, mohon maaf nih malah muter-muter ini ya. 0 sampai Y2 panjangnya Y2. Jadi dari B ke C ini panjangnya semuanya ini Y2 ya. Dikurangi Y1. Jadi yang tegak ini Y2 min Y1, kemudian yang tegak lurusnya yang AC ini ya. Kalau dari sini ke sini ini 0 sampai X1 ini X1, 0 sampai X2 X2. Jadi ini harusnya X1-nya nempel di garisnya di sini, X2-nya nempel di garis yang di sini ya. Nah, ini agak bergeser gambarnya. Jadi panjangnya titik ini ke sini, jadi A-nya itu titik yang perpotongan di sini ya. Misalnya. Hanya kurang ke kanan ya. Ini X1 juga kurang ke kanan, X2 juga kurang ke kanan. Mohon maaf ini. Oh. Nah, nampaknya ada sedikit. Bentar ya. Nah, ini nunggu respon dari PPT-nya ini, mohon maaf. Kadang-kadang memang begini ya. Masih kelihatan ya. Jadi tangan sudutnya ini ya. Tegaknya dibagi sama lurusnya. Jadi ini tadi panjangnya ini Y2 min Y1 dibagi ini panjangnya X2 min X1. Bentar ya. Bentar, kita lanjutkan. Tadi sampai di berapa tadi ya? Saya berapa ya? Oke, kita lanjutkan. Oh, sampai di sini ya. Nah, ini tadi tangan arahnya bisa dipahami ya. Jika M-nya positif, M itu gradiennya ya, lebih dari 0. Positif itu lebih dari 0 ya. Maka kemiringan garis lurus menunjukkan arah menaik. Jadi kalau naik seperti ini kan gambar garisnya naik nih ya. Dari kiri ke kanan ya, naik. Ini artinya M-nya positif. Jadi nanti plus berapa X tambah berapa. Sebaliknya, jika M-nya negatif, maka kemiringan garis lurus menunjukkan arah menurun. Jadi kalau turun itu gambarnya gambarkan ini ya, sini ya. Nah, ini turun.
Ini M-nya ini negatif, gradiennya negatif. Oke, kita lanjutkan. Hubungan dua garis lurus. Nah, hubungan dua garis lurus ini masih ingat ya di waktu sekolah ya. Ada hubungan yang berpotongan tegak lurus. Ini berarti kalau ada garis lurus Y M1 X plus C1, ada garis yang kedua Y-nya M2 X plus C2 ya. Ini M1 M2-nya kalau tegak lurus artinya M1 dikali M2 sama dengan min 1. Kalau perpotongan di titik sembarang ya, M-nya nggak sama. Sejajar M-nya sama ya, C-nya nggak sama. Berhimpit M-nya sama, C-nya sama. Nah, yang sering dipakai ini ya, yang tegak lurus sama sejajar ya. Kalau berhimpit itu kan sama ya, sama persis ya. Ini mungkin yang kadang-kadang sering lupa ya. Tegak lurus kalau dikalikan min 1, kalau sejajar gradiennya sama. Nah, ini contohnya. Persamaan garis lurus melalui 0,5, kemiringannya 3. Nah, ini coba gimana? Kalau konsep awal garis lurus itu Y sama dengan MX plus C ya. Ini tinggal masukkan aja. Ini kan kita punya X-nya 0, Y-nya 5 ya. Jadi X-nya boleh masukkan di sini 0, Y-nya 5. Nah, ini sama dengan M-nya kita belum punya ya, C-nya belum punya. Nah, ini M kali 0. M kali 0 berarti 0 ya. 0 tambah C berarti C. Berarti C-nya sama dengan, oh ini sudah ada nih. Sorry, kemiringannya 3. 3 dikali 0 atau M kali 0 sama-sama 0 ya. 3 kali 0 ini bukan 30 ya, 3 kali 0. Jadi kita punya C-nya. Ini sudah ada C-nya, sudah ada M-nya ya. Jadi nggak usah dihitung nih ya. C-nya 5. Nah, jadi persamaan garisnya Y sama dengan M-nya 3, X-nya tetap, C-nya 5. Nah, ini persamaannya. Nah, kalau ini sama ya, melalui kemiringannya sekian. Kalau suruh gambar grafiknya, ya digambarkan, ambil kalau garis itu prinsipnya lewat 2 titik udah cukup ya. Jadi kalau ini misalnya titiknya X-nya 0, berarti Y-nya 5. Jadi kalau digambarkan, kalau 0 ya, ini X-nya 0, Y-nya dapatnya 5 ya. Ini gambar garisnya ya. Kalau X-nya 1 misalnya ya, 3 tambah 5. 3 kali 1 kan 3 ya, tambah 5 kan 8. 8 misalnya di sini ya, misalnya ya. Jadi pada saat X-nya 1, ini 8. Nah, tinggal di garis 0,5 dengan 1,8 tinggal di garis sorry. Nah, ini kurang mulus grafiknya ya, karena nggak pakai penggaris. Jadi pada saat 1 titiknya ini 8. Nah, di garis sendiri ya. Nomor 2 tipe soalnya sama. Nomor 3, oh ini sama ini ya. Ini masukin ke sini semua bisa ini. Nanti dicari M-nya berapa, C-nya berapa. Nanti masukkan ke persamaannya. Ya, persamaannya ketemunya nanti M-nya berapa, C-nya berapa, jadi sama dengan berapa X tambah berapa. Modelnya sama, hanya ini ada 2 titik. Jadi konsepnya garis itu ada 2 titik atau 1 titik dan gradien. Konsepnya ini. Nah, rumusnya itu banyak ya. Ada yang lewat 2 titik, rumusnya pakai X1, X2, Y1, Y2 itu ya. Atau rumus yang paling simpel ini aja. Y-nya sama dengan MX plus C. Ini konsepnya. Kemudian nomor 4. Yang nomor 3 paham ya. Nanti masukkan ke sini nanti M-nya berapa. M itu kemiringan. Ini M-nya. Persamaannya nanti seperti ini. Tinggal M-nya berapa, C-nya berapa. Nomor 4. Perusahaan angkutan besi beton, biaya angkut berdasarkan persamaan linear ini, di mana C-nya adalah total biaya angkut rupiah, G-nya adalah jumlah barang. Untuk mengangkut 8 ton diperlukan biaya 820.000. Nah, berarti 8 ton itu apa? Kuantitinya ya, ton ya. Nah, jadi G-nya 8. G-nya diganti 8, biaya itu C-nya.
820.000. Jadi ini C-nya diganti 820.000 sama dengan A plus B kali 8. Sedangkan untuk 16 ton biayanya sekian. Nah, jadi yang persamaan kedua, tadi yang pertama ya. Yang pertama tadi persamaannya C-nya diganti 820.000 sama dengan A plus B kali 8. Persamaan yang kedua, cost-nya biayanya 1.620.000 ya, sama dengan A plus B kuantitinya 16. Nah, ada dua persamaan, dicari AB-nya. Persamaannya 2, yang dicari juga 2 AB-nya. Bisa dieliminasi, bisa substitusi ya. Nanti akan ketemu persamaannya nanti C-nya sama dengan berapa plus berapa Q. Nah, jadi variabelnya tetap Q ya, jangan diganti ya. Sama dengan tadi ini, kalau variabelnya X tetap X ya. Berapa X tambah berapa. Ini berarti berapa tambah berapa Q gitu ya. Nomor 5. Perusahaan saya menyewa toko sekian per bulan ditambah 3% dari hasil penjualan per bulan toko tersebut. Jadi harga sewanya 750.000 per bulan ditambah 3% dari hasil penjualan. Jika penjualannya bulan September lalu sebesar 50 juta, maka tentukan persamaan biaya sewa dan jumlah sewa yang harus dibayar. Persamaan biaya sewa. Biaya sewa ini 750.000 per bulan ditambah, berarti plus ya, 3% dari penjualan. 3% dari penjualan. Penjualannya ada 50 juta. Nah, berarti persamaannya apa? Boleh pakai huruf apa aja deh ya. Biaya misalnya C ya, cost C sama dengan 750.000 ditambah 3% penjualan. Penjualan tuh misalnya apa? P aja lah ya. 3% kali P gitu ya. Itu persamaan dari biayanya. Jumlah sewanya berarti berapa? Ya tinggal dihitung. 750.000 tambah 3% dikali harganya ini penjualannya 50 juta. Ya, tinggal hitung berapa jumlahnya ya. Nah, mudah-mudahan sekilas tujuan mencari jawabannya paham ya. Oke, sekarang aplikasinya. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan ini jumlah permintaan suatu barang merupakan fungsi dari harga barang itu sendiri atau price. Pendapatan yang dapat dibelanjakan Y, harga barang substitusi, selera, dan sebagainya. Kalau lengkap seperti ini fungsi permintaannya. Persamaannya dapat ditulis seperti ini. Nah, tapi kita nanti membahasnya yang linear sederhana. Jadi nggak sampai kompleks sampai banyak variabel begini ya. Nah, jadi kita pakainya yang paling sederhana ini linear. Jadi hanya hubungan variabel Q dengan P. Jadi kalau digambarkan kurva permintaan ini fungsi kuantitinya dari demand ya, demand itu permintaan sama dengan fungsi price-nya, dimana ditulis permintaan ini sebagai Q sama dengan alpha 0 min alpha 1 P. Jadi kurva permintaan adalah sebagai berikut. Nah ini, kalau kurva permintaan kurvanya turun ya, karena kalau harganya price-nya naik maka permintaannya sedikit kan ya, ini kan dekat dengan 0 kan sedikit ya. Kalau harganya turun maka permintaannya banyak ya kan. Kalau harganya turun diskon besar-besaran ya, wah pada borong tuh ya, habis ya, sudah habis ya, mau cari udah nggak ada. Nah, padahal masih ada diskonnya, masih berlaku tanggalnya ya, tapi barangnya udah nggak ada karena price-nya diturunkan, jadi kuantitinya naik ya. Jadi fungsi permintaan itu fungsi linear yang turun, ini turun ya. Jadi gradiennya negatif, ini min ya. Nah, jadi jangan lupa kalau permintaan itu di sini selalu min negatif karena ini memang gradiennya atau tangan arahnya negatif. Fungsi permintaan ya. Nah, contohnya ini. Suatu dealer jam tangan dapat menjual 10 unit jam tangan jika harganya $80 per unit. Tapi jika harganya 60 per unit, maka dapat terjualnya sebanyak 20 unit. Nah, jadi kalau 10 unit harganya 80. Kalau 60 unit ini dapat dijual sebanyak 20. Persamaan permintaannya. Ini tadi masukkan persamaan tadi ya.
Ini ya. Jadi ini alfa 0, alfa 1-nya tetap seperti ini boleh. Jadi Q sama dengan alfa 0 dan alfa 1, price-nya berapa. Jadi ini kalau dituliskan Q-nya sama dengan alfa 0 plus alfa min ya. Kalau fungsi penawaran itu permintaan itu min alfa 1 kali price. Jadi tadi ini saya tulis lagi ya, alfa 0 min alfa 1 P. D-nya nggak usah ditulis ya, terus juga boleh sih ya quantity demand-nya. Khawatirnya kalau terlalu banyak simbolnya kalian malah bingung ya. Jadi ini 10 unit itu kuantitinya 10 dengan harga price-nya $80 ya. Sorry. Nampaknya tidak mau di close. Oke, kita close dulu aja ya. Sampai ke sini tadi. Jadi kalau kuantitinya 10, harganya 80. Nah, ini mohon maaf ini karena sering dipakai, jadi expand-nya ini kadang-kadang suka error. 80 ya. Ini 8. Nah, masuknya jadi mohon maaf ini agak lola ini ya. Nah, ini kalau sebentar. Ya, prinsipnya ini nanti tetap ya lambda alfa 0-nya, alfa 1-nya, price-nya 80. Nah, memang kadang-kadang begini ya. Ini terlalu sering dipakai ya, dan yang pakai nggak cuma satu orang ya. Sorry, bilang lagi. Ini 80. Ini 80. Kenapa kalau muter-muter tidak mau ya? Jadi ini 80. Kemudian kalau ya sudah ditulis sendiri nanti ya. Kalau harganya 60, di sini 60. Ini nampaknya kalau agak melingkar dia tidak mau nih. 20 ya kuantitinya ya. Kuantitinya 20. Nah, ini nanti kalian bisa substitusi, bisa eliminasi. Eliminasi itu ada yang dihilangkan ya. Ini kan lambda alfanya ini kan koefisiennya kan bisa dikurangi ya. Nanti alfa 0-nya dikurangi ketemu alfa 1 ya. Nanti disubstitusi ketemu alfa 0 ya. Nanti jadi Q sama dengan, nanti ketemunya nanti Q-nya sama dengan berapa, alfa 0 min berapa alfa 1 kali P gitu ya. Jadi dicari alfanya berapa. Hitung sendiri ya. Oke, kita lanjut. Fungsi penawaran. Ini fungsi penawaran hampir sama. Hanya ini M-nya positif. Nah, jadi di sini plus ya. Ini dituliskan beta ya. Kalau tadi pakai alfa, ini pakai beta. Biar nggak sama. Sebenarnya mau pakai alfa juga boleh sih ya.
Cuman biar nggak sama nih pakai beta, soalnya ini plus ya. Jadi kalau harganya naik, maka penawarannya juga naik ya. Ini hubungan yang positif. Penawaran dengan harga ini hubungan yang positif. Jadi sama-sama naik atau sama-sama turun. Kalau yang satu naik, yang satunya ikut naik ya. Jadi kalau penawarannya naik, nah harganya naik ya. Kalau penawarannya turun, harganya nggak turun. Berikutnya, contohnya, nah ini hampir sama ya. 50 unit kamera dijual pada saat harganya sekian, 50. Pada saat harganya $75, maka menyediakan 100. Berapa fungsi penawarannya? Nah, ini sama yang tadi ini ya. Tinggal fungsinya ini dimasukkan, kuantitinya berapa, price-nya berapa. Ya. Jadi ini tadi simbolnya quantity untuk S. Untuk supply ya, quantity supply-nya kalau tadi kan GD ya, demand-nya berapa. Nah, ini fungsi penawaran GS. GS-nya beta 0 plus beta 1P, tinggal dimasukkan ya. Ini kuantitinya 50, maka price-nya 50. Kuantitinya 100, price-nya 75. Nanti dicari betanya 0 berapa, beta 1 berapa. Jadi nanti persamaannya kuantitinya ini sama dengan berapa ditambah berapa kali P. Sama yang tadi cara menghitungnya ya. Hanya dieliminasi atau substitusi. Kemudian keseimbangan pasar. Nah, ini ditunjukkan dengan harga yang mengakibatkan permintaan sama dengan penawaran. Jadi kuantiti D sama dengan kuantiti S. Ini titik potongnya ini titik keseimbangan pasar. Kemudian ini contohnya. Berapa titik keseimbangan pasarnya? Nah, jadi seimbang pasar itu syaratnya kuantiti demand sama dengan kuantiti supply ya. Kita samakan aja. Jadi GD-nya kan 10 min 5P sama dengan GS-nya kan ini ya. 3 plus 2P. Udah tinggal di pindah ruas yang P sama P, angka sama angka gitu ya. Nah, ini kan P-nya negatif 5 ya, biar plus pindah ke sini ya. Ini 2P-nya positif, ini pindah jadi plus 5P, ini 10-nya tetap, ini 3-nya kita pindah ya, angka sama angka. Ini 3-nya kan positif, pindah jadi negatif ya. 3 min 7, 10 min 3 itu 7, 2 tambah 5 itu 7 ya. Jadi price-nya sama dengan 7/7 ya, ini perkalian ya. Kalau di ini P-nya sendiri, 7-nya pindah jadi 7/7. 7/7 itu 1. Nah, jadi titik keseimbangan pasarnya pada saat price-nya 1. Kuantitinya berapa? Ya masukkan ya. Masuk ke sini atau ke sini sama aja, karena kan sama dengan ya. Nah, jadi masuk ke salah satu yang angkanya kecil ya. Ini GS aja ya. Masuk ke sini. Jadi kuantitinya pada saat seimbang itu 3 plus 2 kali price-nya tadi ini 1. Nah, 2 kali 1 tambah 3, 5. Jadi keseimbangan pasarnya pada saat kuantitinya 5, price-nya 1. Gitu ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semangat belajar ya. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Tetap belajar, tetap kreatif ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.